Selamat siang. Bersama saya Amelia Vega dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari bidang studi ekonomi mengenai perdagangan internasional. Baiklah, pada pertanyaan yang pertama yaitu cari 5 benda yang ada di sekitar kita yang didapatkan dari hasil perdagangan internasional. Benda pertama yaitu handphone. Handphone ini sendiri banyak sekali manfaat yang didapat, misalkan untuk komunikasi, kemudian berbisnis, kemudian belajar. Seperti sekarang ini terjadi pandemi COVID-19, banyak murid-murid, mahasiswi atau siswa-siswa yang menggunakan HP-nya atau handphonenya untuk melakukan belajar online karena sekolah-sekolah itu dihentikan karena kasus tersebut. Selain itu, dia juga berfungsi untuk menghibur. Selain itu, dia juga menghibur seperti untuk bermain game, kemudian yang lainnya, dan pasti banyak lagi mungkin manfaat yang digunakan jika handphone ini sendiri digunakan dengan yang tepat. Nah, yang benda kedua yang didapat dari perdagangan internasional yaitu mesin urut. Ini produk yang didapat dari perdagangan internasional antara Indonesia dan Cina. Ini mereknya. Ini digunakan untuk urut. Kan biasanya kalau urut pakai manual tangan, tetapi ini menggunakan urut. Dan ini sangat membantu orang-orang yang mudah kelelahan. Itu tidak perlu ribet-ribet lagi untuk memanggil tukang urut atau sebagainya. Kemudian benda ketiga yaitu kulkas. Kulkas ini untuk pendingin atau untuk menyegarkan agar sayuran itu atau buah-buahan itu tetap segar. Kemudian daging-daging itu tidak mudah busuk atau pendingin-pendingin lainnya, atau untuk makanan-makanan lainnya. Kemudian ini harga kulkas itu sendiri kisaran 4 juta ke atas, ya sekitaran segitu. Nah, sekarang benda keempat yaitu AC. Nah, AC itu merupakan salah satu pendingin ruangan agar ruangan itu tidak pengap, dan itu juga merupakan produk yang dihasilkan dari perdagangan internasional. Kemudian benda kelima atau benda terakhir yaitu sepeda motor. Sepeda motor ini sendiri banyak digunakan oleh kalangan umum, kemudian juga banyak dimiliki. Dan sepeda motor ini sendiri berasal dari Jepang, yang kemudian digunakan untuk alat kendaraan, untuk bepergian, dan dengan bepergian tuh dengan cepat dan tidak membutuhkan tenaga yang banyak untuk mengendarainya. Maka dari itu banyak masyarakat atau penduduk yang menyukainya sebagai alat kendaraan umum. Nah, selanjutnya pada pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan jika barang-barang atau benda-benda tersebut tidak bisa lagi dibeli dari perdagangan internasional. Nah, jawabannya yaitu jika barang-barang atau benda tersebut tidak bisa dibeli dari perdagangan internasional atau didapatkan, nah maka dia tuh memiliki dampak. Dampaknya tuh berbagai macam. Nah, selanjutnya akan saya bahas pada benda-benda yang saya terangkan sebelumnya, dampak jika benda-benda tersebut tidak bisa dibeli atau didapatkan lagi di perdagangan internasional. Nah, yang pertama yaitu handphone. Handphone sendiri memiliki dampak yang luas. Dampaknya di berbagai macam bidang itu memiliki dampak. Salah satunya yaitu dampak komunikasi. Pada dampak komunikasi, jika tidak adanya handphone atau teknologi komunikasi, akan sulit untuk mengabari sanak saudara atau informasi-informasi penting lainnya, informasi-informasi berbahaya lainnya kepada orang lain itu. Misalnya jika
kita ingin mengirim surat ke orang lain gitu, otomatis kita tidak adanya handphone, kita menggunakan surat. Kembali ke zaman purba yang memberi pesan lewat surat. Nah, jika kita kirim lewat surat tersebut, kita ini masih was-was kalau surat tersebut sudah sampai tujuannya atau belum. Nah, lain halnya dan lama pengiriman surat tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan handphone. Selain itu, pada bidang komunikasi ini juga dia tuh sangat memberikan dampak buruk terhadap penduduk. Misalnya, kalau dalam suatu wilayah tersebut dalam keadaan waspada karena akan datangnya suatu bencana dan mereka belum mengungsi, nah itu bisa mengakibatkan fatal kepada penduduk tersebut. Nah, selain itu pada bidang pendidikan, misalnya seperti sekarang ini banyak digunakan untuk belajar online. Jika handphone tidak ada, mungkin Indonesia mampu menggantikannya dengan menggunakan buku. Tapi sulitnya jika guru memberikan tugas kepada siswanya itu akan lebih sulit karena tidak adanya alat komunikasi seperti handphone ini. Dan selain itu pada bidang ekonomi, bisnis misalnya, banyak masyarakat Indonesia sekarang mencari penghasilan atau mencari untuk kebutuhannya yaitu melalui bisnis online, yaitu menjual barang seperti baju, kemudian makanan dan lain sebagainya. Jika tidak adanya alat seperti handphone ini, tidak bisa didapatkan lagi. Bagaimana mereka bisa menjualkannya di berbagai wilayah dan mempromosikannya secara luas. Otomatis jika tidak adanya handphone, mereka hanya bisa mempromosikan di sekitar mereka, tidak bisa mempromosikan secara luas. Nah, dan mendapatkan uang jauh lebih sedikit dibandingkan menggunakan teknologi. Nah, seperti ojol misalnya, mereka juga menggunakan handphone untuk mencari kebutuhannya, dan banyak mahasiswa sekarang untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja sebagai ojol. Dan dalam pekerjaan itu, teknologi komunikasi seperti handphone inilah yang dibutuhkan mereka. Bayangi jika itu tidak ada. Kemudian pada bidang hiburan, mungkin kalau untuk hiburan Indonesia sendiri mampu menggantikannya dengan menunjukkan pertunjukan seni atau kebudayaan Indonesia, sehingga masih ada hiburan walaupun tidak adanya teknologi komunikasi ini. Nah, yang kedua yaitu mesin urut. Nah, mesin urut itu sendiri jika tidak dapat lagi di perdagangan internasional, maka Indonesia sendiri mampu menggantikannya dengan tenaga manual, yaitu tangan manusia untuk memijit seseorang. Tapi tenaga yang dibutuhkan itu lebih banyak dibanding menggunakan mesin, sehingga orang yang menterapikan orang lain, mereka tersebut akan merasa lelah juga. Itu juga merupakan dampak buruknya. Nah, yang ketiga yaitu kulkas. Indonesia mampu mengganti kulkas atau mesin pendingin itu dengan box pendingin yang sering digunakan orang saat tamasya. Box warna biru yang bisa digunakan untuk pergi tamasya, kemudian bisa di dalamnya tuh kegunaannya sama seperti kulkas, tetapi penggunaannya cuma sebentar mungkin waktunya, karena itu menggunakan es batu. Nah, kemudian yang selain itu dia juga menghemat energi listrik, karena box pendingin itu tidak menggunakan listrik. Nah, kemudian yang keempat
Yang keempat yaitu AC. Nah, AC itu sendiri Indonesia mampu juga menggantikan pendingin ruangan tersebut dengan kipas angin. Nah, kipas angin tersebut mampu diproduksi Indonesia untuk pendingin ruangan. Selain itu, jika tidak dapat lagi diekspor dari luar negeri, Indonesia memiliki keuntungan akan cuaca atau global warming yang ditimbulkan dari AC, yaitu gas CFC yang mengandung gas efek rumah kaca. Nah, itu akan berkurang jika AC itu sendiri tidak bisa didapatkan lagi di perdagangan internasional. Jadi ada memiliki dampak bagusnya juga. Nah, kemudian yang kelima terakhir, nah itu menggunakan kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor itu sendiri Indonesia juga masih mampu untuk menggantikannya. Ya walaupun misalnya becak atau gerobak lain-lainnya, Indonesia mampu menggantikannya dengan benda tersebut, tetapi waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu sangatlah lama dan tenaga yang digunakan lebih besar dibanding menggunakan sepeda motor. Nah, selain itu juga sepeda motor ini jika tidak dapat diekspor dari luar negeri, dia juga memiliki dampak baik untuk Indonesia, yaitu mengurangi polusi udara yang terjadi di Indonesia. Nah, menurut saya ada dampak baik dan dampak buruk yang diberikan pada benda-benda atau barang-barang yang tidak dapat lagi diekspor dari luar negeri. Dan ternyata Indonesia mampu untuk menggantikannya jika barang-barang tersebut tidak dapat lagi didapatkan di perdagangan internasional. Dan kemudian hanya saja kualitasnya yang berbeda dengan kualitas barang impor dari luar negeri, tetapi setidaknya Indonesia mampu untuk menggantikannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.